Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang RPP yang telah saya buat. Di Ya, sini saya membuat RPP tematik kelas 3 dengan tema 4 kewajiban dan hakku. Subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah pembelajaran 2 dengan muatan pembelajaran PKN dan bahasa Indonesia. Ibu, saya boleh share screen, Bu? boleh. Iya. Ada nggak, Bu? Belum, Belum. belum terlihat. Susah ya. Ya. Sudah disampaikan saja. Oh iya. Mm-mm. Untuk kompetensi dasar muatan pelajaran PKN, yaitu untuk muatan kognitifnya, pengetahuan 3.2, yaitu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah menemukan peristiwa yang terjadi pada gambar dengan tingkatannya HOTS ya Bu, C4. Yang kedua adalah menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Itu C4 tingkatannya. Untuk keterampilan 4.2 kompetensi dasarnya menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Untuk IPK-nya menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tingkatan C6. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.10 mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Untuk IPK-nya, menguraikan kalimat saran yang berkaitan dengan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dengan tingkatan C4. Yang kedua, menulis pendapat dalam bentuk kalimat saran. Tingkatannya C6. Untuk kompetensi dasar bahasa Indonesia 4.10 memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Untuk IPK-nya membuat ungkapan atau kalimat saran, masukan, penyelesaian masalah sederhana yang disampaikan tingkatan C6.
Untuk tujuan pembelajaran ini memiliki 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati video YouTube, peserta didik dapat menganalisis kewajiban dan hak peserta didik di sekolah dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar pada slide PowerPoint dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, setelah menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Yang keempat, setelah mengamati teks pada slide PowerPoint dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan maksud kalimat saran dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati teks pada slide PowerPoint dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menulis pendapat dalam bentuk kalimat saran dengan tepat. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah yang disampaikan dengan tepat. Karakter peserta didik yang diharapkan dalam pembelajaran ini adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Untuk materi pembelajarannya yaitu tentang kewajiban dan hak sebagai warga sekolah serta kalimat saran. Untuk metode yang digunakan dalam pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik dan PPACK. Untuk modelnya menggunakan model problem based learning. Untuk metode pembelajarannya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Untuk media itu menggunakan laptop, bahan ajar, aplikasi PowerPoint, lembar kerja peserta didik, serta lembar evaluasi. Sumber belajar yang digunakan adalah buku guru, buku siswa, serta video pembelajaran dari YouTube. Untuk kegiatan pembelajaran nanti akan saya jelaskan dan apa dijelaskan sekarang, Bu? Kalau kegiatan intinya seperti apa? Menyampaikannya ke istri. Untuk kegiatan inti? Ya. Untuk kegiatan inti itu pertama-tama peserta didik diberikan sebuah gambar, diorientasikan pada satu pertanyaan. Pertanyaannya nanti. Gimana? Coba langsung dipraktekkan. Oh, intinya langsung dipraktekkan. Ya. Jadi seperti ngajar aja, Bu ya? Iya dah. Intinya saja, Intinya aja, ya. Baik. Ya baik anak-anakku yang soleh dan soleha, bisa dilihat di gambar di depan ini sudah ada gambar. Nah, silakan amati gambar di depan. Coba amati dengan baik. Nah, lalu kalau sudah diamati, Ibu ingin bertanya. Nah, apa yang kalian lihat pada gambar itu? Bagaimana dengan tamannya? Mengapa tamannya dapat seperti itu? Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Bagaimana mereka melakukannya? Itu untuk fase pertama, yaitu mengorientasikan peserta didik pada suatu masalah. Terus? Untuk fase kedua itu saya mencoba mengorganisir peserta didik, yaitu mengelompokkan
peserta didik menjadi 5 kelompok heterogen yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sebelum memulai pembelajaran lebih lanjut, saya membagikan LKPD kepada setiap kelompok, setiap peserta didik maksud saya. Selanjutnya yaitu fase ketiga, yaitu membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri. Jadi tadi setelah saya memberikan pertanyaan, maka saya membimbing peserta didik untuk menjawab pertanyaan tadi saya di awal. Apa yang Ibu lakukan dalam apa itu membimbing itu? Bagaimana? Apa bisa dipan? Jadi kan ada gambarnya tidak bisa diekspos ya, gambarnya ya, tidak bisa ya, bisa di share ya. Bentar, Bu. Gambarnya tadi berarti gambar apa itu? Yang tadi gambar taman sekolah yang rapih. Oh, taman sekolah yang rapih ya. Iya. Gambarnya yang mana nih? Ini PPT-nya terlihat tidak, Bu? Tidak. Tidak bisa. Gambarnya bisa diperlihatkan. Oh, di PPT itu ya gambarnya ya? Iya, di sini. Tapi ini PPT-nya sama Ibu sudah terlihat? Belum, belum. Belum. Kalau ini? Belum terlihat, Mbak. Belum terlihat. Belum. Di tempat saya belum terlihat deh. Ini terlihatnya kalau di tempat itu bisa. Terlihat tidak? Nah, ya udah. Ada ya? Sudah. Nah, yang tadi coba apa itu yang gambarnya? Nah, Ini tadi tadi suruh melihat gambar ya. Iya, Ya, ini. terus bagaimana cara Ibu menyampaikan LKPD-nya tadi itu? Ya, tadi setelah peserta didik mengamati gambar dan diberikan sebuah pertanyaan, itu nanti saya menggiring peserta didik untuk menonton sebuah video pembelajaran, Bu. Ini diapakan ini gambar ini? Ini untuk kaitannya dengan LKPD-nya disuruh apa? Nanti di sana LKPD-nya ada hak siswa dan kewajiban siswa. Jadi misalkan ini kan tamannya rapi. Nah, berarti ini kan termasuk kewajiban siswa. Nah, ini kewajibannya bentuknya seperti apa supaya taman ini terapi. LKPD-nya kewajiban setelah melihat ini apa taman ini, harapan yang Ibu harapkan dari respon siswa apa? Melihat gambar ini bisa mengungkapkan dengan bahasanya sendiri apa yang menjadi kewajiban dan hak peserta didik di sekolah. Itu LKPD-nya ya. Iya. Tapi tadi kan dengan gambar itu Ibu tadi menanyakan tentang apa?
Apa yang kamu lihat dengan gambar ini ya? Iya, apa yang kamu lihat pada gambar ini? Bagaimana dengan tamannya? Nanti kan respon peserta didik akan menjawab, mungkin ada yang menjawab indah, ada yang menjawab rapi. Nah, mengapa dapat seperti itu? Misalkan mungkin peserta didik akan bervariasi jawabannya, mungkin karena terurus, mungkin karena dibersihkan, mungkin. Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Mungkin juga ini akan bervariatif. Nah, bagaimana mereka melakukannya? Mungkin ini juga jawabannya akan bervariatif, Bu. Jadi ini yang di sini ini berarti individual ya menjawabnya ya. Individual ini masih yang saya inginkan yaitu pendapat peserta didik sendiri, Bu. Ya, misalnya siapa yang apa ini? Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Seperti itu ya. Bagaimana mereka melakukannya ya. Jadi itu dilontarkan secara umum ya kepada peserta didik. Ya. Jadi saya pertama-tama cuma ingin mendengar pendapat mereka masing-masing. Terus sesudah itu pendapat itu diapakan, Bu? Nah, nanti untuk kegiatan selanjutnya ini di sini ini sebenarnya terhadap respon anak-anak itu Bu, misalnya tamannya rapi ini, terus apa yang Ibu lakukan dengan berbagai pendapat anak-anak itu? Di sana kan nanti ada instrumen penilaian, Bu. Instrumen penilaian, nanti ada penilaian keterampilan bagaimana siswa tersebut mengikuti pembelajaran aktif ataukah tidak, gitu. Antusias atau tidak. Maksud saya ini kan berarti anak itu kan melihat gambar itu. Oh ya Bu, ini apa? Misalnya tamannya bersih. Oh itu ada misalnya anak-anak yang juga misalnya ini ya, ada yang menyiram, ada itu. Nah terus sesudah anak-anak itu melihat gambar itu, apa respon Ibu terhadap perilaku anak yang itu sebelum masuk ke LKPD-nya? Respon Ibu bagaimana? Mungkin respon saya cuma memberikan penghargaan pada anak-anak yang menjawab, Bu. Nah, misalnya saya ya, oh ya Bu, itu gambar yang saya lihat itu si Adi ini sedang menyiram. Terus ini si Ani sedang apa ini ya? Menanam. Nah, terus saya kan muridnya. Terus apakah yang saya lakukan itu Ibu diamkan atau respon Ibu ke murid itu bagaimana? Ya, saya melihat itu si Adi sedang menyiram. Terus respon Ibu gimana? Mungkin saya akan mengapresiasikan jawaban tersebut, misalkan ya betul, jawaban dari ini sudah betul, misalkan gitu, Bu. Oke, ya. Terus masuk ke LKPD-nya bagaimana? Tidak dulu dimasuk LKPD, saya cuma membagikannya dulu, Bu. Untuk LKPD itu nanti ada instruksi. Lanjutkan, misalnya saya ini muridnya ya, itu Bu, terus langkah selanjutnya apa? Peragakan. Setelah nanti tadi seperti tadi. Ya, Bu, ini apa itu siapa ini si Adi baru menyiram Bu dia, terus lanjutkan apa yang Anda apa itu lakukan, pembelajaran selanjutnya bagaimana? Ya, misalkan saya mengapresiasi jawaban si anak tadi ya Bu.
Ya, Ya. betul. Itu jawaban dari misalkan yang menjawabnya Beni. Ya, Ya. betul. Udah jawaban dari Beni sudah betul. Nah, untuk selanjutnya kita akan menonton video pembelajaran untuk lebih jelas mengenai penjelasan hak dan kewajiban di sekolah. Nanti saya akan menampilkan sebuah video, Bu. Videonya berisi tentang apa? Videonya tentang hak ini ya, dan video. kewajiban di sekolah. Berapa lama ini videonya? 2, 1. Ini durasinya 11 menit. 11 menit ya. Ya, Oh ya. apa perlu ditayangkan, Bu? 4. Ya, apa isinya di situ? Di sini isinya yang pertama itu sama seperti tadi, pertanyaan apa yang kamu lihat pada gambar. Ini yang tadi orientasi pertama, pertanyaan yang tadi pertama. Nah, nanti pada video selanjutnya ini akan ada beberapa hak dan kewajiban peserta didik di sekolah. Di sini ada kewajiban, misalkan contohnya kewajiban peserta didik itu adalah menjaga kebersihan taman sekolah. Untuk haknya lingkungan sekolah sehat dan nyaman. Terus kewajiban yang selanjutnya menyiram tanaman yang ada di taman. Kewajiban merawat tanaman yang ada di taman sekolah, tidak merusak tanaman yang ada di taman, memberantas hama pengganggu tanaman, mengganti tanaman yang mati dengan yang baru. Itu termasuk kewajiban peserta didik. Untuk haknya tadi lingkungan sekolah sehat dan nyaman, dapat belajar dengan tenang, lingkungan menjadi hijau dan asri, lebih semangat dalam belajar, udara di lingkungan sekolah menjadi segar, prestasi belajar meningkat. Ya. Nah, itu mungkin isi dari videonya, Bu. Ya, ya. Ya. Jadi dalam hal ini inovasi apa yang Ibu lakukan dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya? Menggiring peserta didik untuk berpikir kritis, Bu. Contoh kritisnya itu seperti apa? Mungkin misalkan saya menunjukkan sebuah gambar seperti tadi itu harus bisa merespon peserta didik untuk bisa berpendapat dengan bahasanya sendiri. Jadi siswa itu harus aktif, jangan sampai guru yang terus menjadi senternya gitu. Jadi untuk menjadikan peserta didiknya itu senternya, bukan gurunya. Kritisnya di mana? Ya, Bu. Kritisnya. Pada sisi kritisnya di mana? Tadi kelas berapa ya? Kelas 3. Ini kelas 3 ya. Ya, kritisnya di mana? Contoh berpikir kritisnya di mana? Tadi kan setelah saya misalkan tadi menunjukkan sebuah video kepada siswa, nah saya nanti kan akan bertanya apa saja kewajiban dan hak peserta didik. Nanti setelah peserta didik melihat video tersebut, mereka akan berpendapat bahwa kewajiban peserta didik adalah ini, misalkan hak peserta didik adalah ini, gitu. Seperti itu, Bu. Ya, inovasi yang lainnya apa? Selain apa peserta didik menemukan sendiri, hal-hal yang lain yang Ibu lakukan apa?
Mungkin dalam pembelajaran ini hanya itu saja. Tadi metodenya sudah terlihat apa saja metodenya tadi? Tadi metode menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Diskusinya di mana? Apa yang didiskusikan? Untuk diskusikan, mungkin yang ini, Bu. Bukan mungkin Maksudnya teh yang sudah ditulis. ini ada di lembar LKPD. Tampilan ini ada di LKPD. Apa yang didiskusikan apa? Nah, diskusikanlah dengan teman-temanmu, sampaikanlah hasil diskusimu di depan kelas tentang kewajiban dan hak di sekolah. Jadi peserta didik harus menyebutkan 5 kewajiban dan 5 hak peserta didik di sekolah. Kalau tadi pendekatannya apa? Problem ya? Pendekatan saintifik dan TPACK. Apa itu? Teknologi, pedagogi. Aduh, maaf Bu. Kalau pendekatan saintifiknya terlihat di mana? Untuk pendekatan saintifik, saintifiknya di mana? Tidak mengorientasikan pada guru, Bu. Kan ada apa ciri dikatakan ada pendekatan saintifik itu ada kegiatan apa saja? Tadi ada gambar itu diapakan? Tadi menggunakan gambar ditampilkan kepada peserta didik. Gambarnya diapakan? Ya, untuk diapakan? Aktua. Gambarnya itu diapakan? Itu menyuruh apa? Apa saja yang dilakukan pendekatan saintifik itu wujud konkretnya kegiatannya apa saja? Satu apa? Mau nggak? Ada gambarnya diapakan? Mengamati. Nah, itu mengamati, gitu. Nah, terus sudah mengamati apa? Mendengar. Harus nyusun, Bu. 5M-nya. Harus nyusun nggak? Iya, nah ini karena kan Ibu tadi di dalam apa itu pembelajarannya kan menggunakan pendekatan saintifik, ya toh? Saintifik, ya. Nah, itu sudah terlihat belum di dalam langkah-langkahnya itu? Ibu tulis belum? Baru yang pertama ini baru mengamati. Lalu yang kedua menyimak. Terus? Ini baru menyimak. Nah, saintifik itu apa saja? Mengamati, terus dia apa lagi? Menyimak, mendengarkan, mengolah informasi, lalu apa yang terakhir? Mengkomunikasikannya. Nah, mengkomunikasikan. Ya. Komunikasinya di mana itu?
Sudah Nah, terlihat? Sudah belum, Bu. terlihat di halo. Belum. Di Nah, sini baru mengamati, ya, mendengarkan, dan ya. mengamati, menyimak, mendengarkan. Baru sana. Jadi, nah, kalau ditentukan saintifik, nanti dilihat lagi secara teoritik apa saja yang ada di dalam pendekatan saintifik itu. Jadi ibu memilih pendekatannya saintifik, nanti ini akan terlihat di dalam langkah-langkah pembelajarannya itu. Gitu. Jadi kan mengamati sudah. Jadi walaupun guru menjelaskan, tapi tidak langsung dijelaskan. Ibu hanya memfasilitasi gambar, ya toh? Ya, Nah, iya. nanti, nah berarti kalau di situ belum terlihat apa kegiatan-kegiatan yang mencerminkan pendekatan saintifik, nanti ditambahkan ya, Bu, dilihat lagi yang Ya. itu. Tapi untuk di kegiatan pembelajaran di fase 4 itu ada menyajikan hasil karya, Bu, untuk mempresentasikan hasil LKPD, itu mungkin termasuk menginformasikan. Nah, ya itu maksudnya berarti sudah ada ya. Sudah ada di fase 4. Nah, ya. Terus sesudah dikomunikasikan, diapakan terakhir? Diberi penguatan. Langkah-langkah di apa itu pendekatan saintifik, ambil apa kesimpulan itu Ya, diambil jadi yang sudah kesimpulan. dibicarakan tadi itu apa saja ya. Nah kalau indikatornya apa tujuannya jadi antara tujuan dengan proses coba tunjukkan Ya. Bu kesesuaian antara tujuan yang Ibu rumuskan dengan prosesnya itu sudah sesuai atau belum? Kalau menurut saya sudah sesuai. Nah, coba yang mana tunjukkan. Di sana kan ada tujuan. Tadi yang pertama, tujuannya setelah mengamati video YouTube, peserta didik dapat menganalisis kewajiban dan hak peserta didik di sekolah dengan tepat. Itu dalam Nah, berarti tadi sudah ada YouTube-nya ya. sudah Dan ada, Bu. kemudian Ibu anak-anak menganalisis hak dan kewajiban ya. Iya, Bu. Nah, terus penilaiannya. Jadi di situ aspek-aspek apa saja yang ada di dalam contoh tujuan yang Ibu sampaikan tadi? Ya, Bu. Aspek penilaian apa saja yang sudah terlihat di dalam rumusan tujuan tadi? Di sini baru terlihat rumusan penilaian keterampilan. Coba dibaca lagi. Dapat menganalisis Apa tadi? menganalisis kewajiban dan hak peserta didik. Nah, itu aspek apa? Menganalisis itu kognitif. Nah, kognitif. Terus di dalam penilaian itu harapannya ada aspek apa saja? Ada aspek kognitif dan psikomotor. Psikomotor, terus apa lagi? Kalau itu mah aspek sikap. Sikap afektif ya. Iya. Nah, kalau yang rumusan tujuan yang Ibu contohkan tadi itu berarti apakah sudah menggambarkan semua tujuan atau belum? Atau tujuan itu ada di rumusan yang lainnya?
Untuk yang tujuan yang pertama itu sudah menggambarkan semua aspek, Bu. Coba dibaca. Menganalisis Menganalisis kewajiban dan hak peserta hak didik. dan di titik. Enggak, di sekolah dengan tepat. Di sekolah, berarti dibatasi di sekolah ya? Ya, di Dengan sekolah. tepat. Sesuai Berarti dengan itu temanya. aspek apa? Nah, berarti itu afektif, kognitif, atau psikomotorik. Keterampilan. Untuk menganalisisnya itu masuknya ke ranah Kognitif. kognitif. Nah, terus masuk ke aspek keterampilannya ada atau tidak di dalam tujuan Di yang sini lainnya? untuk keterampilan memang belum masuk, Bu, tapi nanti ada di tujuan yang selanjutnya yaitu menceritakan. Menceritakan apa? Tapi itu di tujuan yang ketiga nanti. Ya, tidak apa-apa. Dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Dapat menceritakan Pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Nah, berarti di situ aspek keterampilannya yang mana? Menceritakan pengalaman. Menceritakan pengalaman. Iya. Apa yang Ibu nilai pada saat anak menceritakan pengalamannya itu yang dinilai apanya? Instrumennya seperti apa? Di sini yang dinilai adalah peserta didik dalam penggunaan bahasa. Menggunakan kosakata baku, kalimat efektif, kalimat yang jelas. Ya, mungkin itu untuk kriteria itu saya membaginya menjadi 4. Jadi untuk 4 itu yang tadi lengkap menggunakan kosakata baku, kalimat efektif, dan menggunakan penggunaan bahasa yang jelas. Jelas. Ya. Apakah ada di situ aspek kognitifnya tadi sudah ya terkait dengan hak dan kewajiban di sekolah ya. Terampilannya itu menceritakan ya. Ya, menceritakan apa tadi? Menceritakan pengalamannya. Ya, pengalamannya melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Dia kan harapannya pengalaman apa toh yang sudah dilakukan, ya toh? Iya. Nah, apakah isinya tidak dinilai? Untuk tadi ada, Bu, untuk instrumen penilaian ada. Nanti si anak itu untuk menceritakan pengalaman itu saya menilai dengan kisaran tadi 1, 2, 3, 4. Ya, itu tadi kan yang saya dengar baru apa tadi? Menggunakan kosakata baku, kalimat efektif, menggunakan tanda baca dan bahasa yang jelas, 4 kriteria, Bu. Kalau misalnya isinya tidak, isinya yang disampaikan benar atau tidak ada. Itu tadi kan dari sisi
bahasanya ya, bahasanya dengan berbagai kriteria. Tapi kalau dia menceritakan pengalamannya yang tidak terkait dengan hak dan kewajiban kan sangat dimungkinkan, toh? Iya. Nah, berarti mungkin itu perlu ditambahkan ya, kebenaran menceritakan pengalamannya. Jangan-jangan oh ya saya di sekolah misalnya apa, dia tidak bisa menyampaikan ini hak saya, ini kewajiban saya. Bisa terjadi seperti itu tidak? Bisa. Salah gitu? Bisa. Iya, bisa. Nah, kayaknya di situ misalnya saya tidur di kelas. Apakah itu haknya? Tidak termasuk. Nah, makanya di situ, di penilaian itu, mungkin nanti juga perlu, karena ini mengungkap cerita anak, toh? Iya. Berarti ceritanya anak itu konsepnya juga harus mengandung materi-materi yang secara konseptual benar, ya toh? Iya, Bu. Nah, itu kan juga perlu dini atau dia ceritanya jadi tidak ke sana kemari ya. Iya. Nah, gitu. Berarti harus ditambahkan dengan isi ya? Iya, kalau misalnya apa tadi intonasinya sudah oke, terus apa tadi tanda baca ya? Ya, tanda baca kan misalkan ada koma agak berhenti, ada jeda. Dia bercerita itu dengan intonasi yang jelas, tanda baca yang jelas ya, tidak terus bicara gitu toh maksudnya. Iya, Bu. Terus dari sisi isinya ya, isi Iya. yang diceritakan itu sudah sesuai belum bahwa yang diceritakan itu adalah hak dan kewajiban dia di sekolah ya toh? Iya. Bukan hak dan kewajiban yang selain di sekolah. Iya, Bu. Itu dia sudah benar atau belum. Tuh, ya. Berarti untuk instrumen penilaian keterampilan ini tinggal diperbaiki untuk menambahkan isi. Ya, sesuai dengan tujuannya tadi, toh. Iya. Biar sesuai dengan tujuannya tadi. Nah, ini maksud saya ini kita dalami biar nanti kan tidak mungkin ya menjangkau RPP dan tujuan-tujuan yang lain, tetapi pemahaman ini menjadi penting. Ibu kemudian bisa mencermati lagi, oh kalau misalnya apa ini tadi ya, karena ini kan contohnya anak menceritakan, jangan-jangan yang diceritakan lain, berarti kan dari sisi isinya belum benar ya toh? Iya. Nah, kan kalau isinya tidak benar, berarti kan mungkin skornya juga 0 misalnya ya. Iya, Bu. Atau apa rentangannya di situ ya, kalau di situ sudah ada. Nah, mungkin dari sisi apa kebenaran dari materi ya yang harus diceritakan. Nah, mungkin itu ya. Oke. Nah, hal yang baru yang Ibu tampilkan juga di dalam RPP ini apa? Tampilan baru itu menggunakan menggunakan teknologi, Bu. Yang sebelumnya jarang ya? Tidak pernah ya? Karena memang keterbatasan sarana prasarana di sekolah, mungkin hanya menggunakan buku guru dan buku siswa, tapi karena mungkin alhamdulillah sekarang sudah punya proyektor dan layarnya mungkin sudah bisa menggunakan. Iya, jadi sumbernya Ibu sudah mengembangkan dengan sumber baik cetak maupun non cetak ya, berarti ya. Nah,
Ya. Nah, silakan Ibu, sudah ada Al-Quran di situ? Sudah ada, Bu? Sudah ya. Coba dibaca yang di awal saja, Mbak. Surat Al-Baqarah ya, awal. Awal. 1, 2, 3 ayat saja membacanya. Dari ayat berapa, Bu? 1, 2. 1, 2 saja. Waktunya sudah pas ini. Ya. Tapi maaf kalau memang suaranya agak itu memang lagi batuk, Bu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Ya, saya mulai ya, Bu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, sudah cukup ya nanti. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih Bu Isni, nanti menulis Arabnya bisa dari yang dibaca itu ya. Iya, Bu. Yang dibaca ayat kedua aja. Ayat kedua ditulis, nanti disampaikan ke saya ya. Nah, beberapa catatan yang tadi saya sampaikan mungkin itu bisa sebagai bahan untuk catatan perbaikan di RPP kalau nanti menemukan juga hal yang lain di RPP yang lainnya, gitu ya, Bu. Untuk menulis Arab itu dipoto saja, Bu? Ya, dipoto saja. Dengan artinya apa tidak? Hah? Dengan artinya apa tidak? Tidak usah. Arab. Iya. Iya, itu kan menulis ya, toh? Dan nanti dikirim ke WA saya ya, Bu. Ya, Bu. Saya Japri ya. Ya. Japri. Ya, siap. Ya. Terima kasih, Bu. Isni ya, diteruskan apa itu di dalam mengajar sudah mulai tidak rangka banyak tetapi mencoba untuk berperan sebagai fasilitator ya, tadi sudah terlihat di dalam ini. Mudah-mudahan pelaksanaannya memang seperti itu ya, Bu ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Bu Isni bisa meninggalkan ruang Zoom, menulis, kemudian mengirim ke saya ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.